Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru Chandra, guru kalian. Ya, kali ini kita akan belajar pelajaran tentang PPKN, tema 1, subtema yang ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tema 1, subtema yang ketiga. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 1.4. Nah, ya, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. KD 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ya, kita masih belajar tentang keberagaman. Masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, PPKN itu ada di pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 113. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati permainan, kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati permainan, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Ya. Berikutnya, nah ini. Setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada kemampuan di bidang akademik, juga ada kemampuan di bidang keterampilan yang lainnya. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala, ya. Temanmu pasti ada, ya, ada yang bisa melompat setinggi pinggang ataupun juga kepala. Ada yang tidak bisa melompat sama sekali. Nah, itu. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita, ya. Jangan mengolok-olok, jangan mencela, jangan mengejek. Intinya seperti itu. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Nah, makanya malah diajak bersama-sama, latihan bersama malah itu lebih bagus, ya, menciptakan kerukunan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Itu. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, kalau kita pengen menjadi teman akrab, ya, kalau kita ingin menjadi teman yang baik, nah makanya harus menjaga sikap saling menghargai. Menghargai teman yang tidak bisa apa-apa, misalnya kita bisa, nah maka kita harus menghargai teman yang tidak bisa tersebut. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Nah, kamu diusahakan untuk saling tolong menolong, ya, seperti itu. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Nah, Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya yang tidak bisa. Nah, seperti itu. Allah sangat sayang terhadap orang yang saling menghargai. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan gitu. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, berarti kamu kalau menyayangi teman berarti kamu sudah melaksanakan sila-sila Pancasila. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, pada waktu kalian bermain lompat tali, ada temanmu yang mengalami kesulitan. Sikap yang akan kamu lakukan apa? Kira-kira apa sikapnya? Nah, betul, membantunya berlatih dengan teratur, ya. Dilatih sama kamu yang bisa bermain lompat tali supaya temanmu itu bisa bermain. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Nah, mengejek
Sikap yang akan kamu lakukan apa? Kira-kira apa sikapnya? Coba jawabannya sama dengan Pak Guru apa tidak? Iya betul, pasti sama lah ya. Memberikan nasihat bahwa kita tidak mempunyai kemampuan yang sama, maka harus saling menghargai. Itu seperti itu. Berikutnya, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Ya, bagaimana coba? Memberinya saran agar terus berlatih dan tidak patah semangat. Ya, berikutnya, kalian bisa buka buku siswa halaman 129. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati permainan, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati permainan, kalian dapat menceritakan dan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman ya. Kalau ada teman yang mengalami atau berbuat kesalahan, ya kalian harus memberikan saran yang baik ya. Jangan sampai mencela, jangan sampai memarahi. Itu seperti itu. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Nah, itu. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila ya. Kalian sayang terhadap teman kalian, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila sila yang kedua. Kalian memberikan saran kepada teman, itu artinya kalian sayang terhadap temanmu, bukan malah membenci ya, seperti itu. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang coba kalian amati gerakan yang dilakukan temanmu. Nah, pada waktu temanmu olahraga, lari-lari boleh, atau jalan-jalan, atau melakukan hal lainnya, coba kamu amati. Nah, tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, pasti dalam gerakan-gerakan yang dilakukan temanmu itu, kalau ada kesalahan, kamu berikan saran yang baik, ya. Itu sebagai bentuk kamu menghargai teman. Nah, itu bisa kamu diskusikan dengan orang tuamu nanti di rumah. Sekarang masuk ke pembelajaran kelima. Bisa buka buku siswa halaman 133. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati permainan, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati permainan, kalian dapat menceritakan dan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Itu pembelajaran yang kelima. Nah, ini ada gambar. Ternyata Udin mengolok-olok atau ngeledek ya, ngeledek terhadap temannya dengan membawa katak. Nah, temannya ini Dayu takut sekali terhadap katak. Nah, Udin senang banget ya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya. Kalian harus sayang terhadap teman. Coba ini penjelasannya apa? Ada orang yang berani untuk menyentuh kupu-kupu dan katak. Nah, ada yang berani. Contohnya ini. Contohnya Udin berani megang katak. Tapi si Dayu takut terhadap katak tersebut. Ada juga orang yang tidak berani, seperti gambar di samping. Nah, ini contohnya Dayu tidak berani melihat katak atau memegang katak. Ya, kita harus menghargai dengan orang yang tidak berani memegang katak. Jangan malah diledek dengan membawakan katak. Nah, itu kasihan, jadi temanmu ketakutan ya. Pasti ada yang seperti itu ya. Itu jangan dilakukan lagi, tidak boleh. Kasihan temanmu ketakutan. Itu.
Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Nah, coba kamu tuliskan sarannya apa. Nanti bisa dengan orang tuamu. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani memegang hewan tersebut ya. Kamu memberikan saran kepada temanmu agar berani memegang hewan yang tidak disukainya. Nah, seperti itu. Sarannya seperti apa? Semua orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Ada yang berani memegang katak, ada yang tidak berani. Ada yang takut dengan cacing, ada yang berani memegang cacing, ya. Seperti itu banyak sekali. Teman kita pasti ada yang seperti itu. Kita harus menghargai orang yang tidak berani terhadap sesuatu. Jangan malah ngeledeki, jangan malah memberikannya hewan yang tidak dia suka, seperti itu. Kita harus menghargai perbedaan itu. Nah, ya betul, kita harus menghargai ya. Kita lanjutkan lagi. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Nah, kita berikan saran kepada teman, ini loh katak nggak apa-apa, coba sih dipegang, coba aja ya. Seperti itu. Berikan saran kepada temanmu agar lebih berani lagi memegang hewan yang mereka tidak sukai atau tidak berani memegang ya. Tuh, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Masuk ke pembelajaran yang ke-6. Kalian bisa buka buku siswa halaman 138. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Ya, berikutnya. Nah, ini menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua ya. Kita sebagai warga masyarakat harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selain kita menjaga kebersihan lingkungan sendiri, kita juga harus saling mengingatkan kepada tetangga, kepada teman untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Ya, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan supaya apa? Supaya dapat hidup nyaman dan sehat, ya. Karena kesehatan itu mahal harganya. Kalau lingkungan kita kotor, banyak bibit penyakit di situ, sehingga kita gampang atau rentan terhadap penyakit. Nah, itu kalian mau sakit? Tidak mau kan mestinya. Makanya kalau pengen sehat harus menjaga lingkungan. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, kalau menyampaikan pesan dan kritik kepada teman kita harus dilakukan dengan bahasa yang santun. Tidak boleh dengan marah-marah ya. Coba berlatih menyampaikan pesan. Nah, ini. Coba kalian tuliskan saran jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, ini pasti ada di sekitar kita gambar seperti ini. Nah, ini Udin membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang seperti itu? Semoga kalian tidak seperti ini ya. Nah, ini coba. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, kamu lihat tuh anak membuang sampah sembarangan. Saran yang kamu lakukan adalah apa? Kira-kira apa sarannya? Ya, harus dengan bahasa yang santun. Coba apa ini? Nah, ini contohnya. Sebaiknya buanglah sampah di tempatnya ya. Sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Nah, itu contoh-contoh bahasa yang santun, tidak dengan marah-marah. Ada contoh lainnya. Nih, Pak Guru sudah merangkumnya. Nah, ini gambar rumah yang kotor sekali. Tuh, penuh dengan sampah di depannya. Nah, rumahmu kotor apa bersih? Coba. Ya, Pak Guru harapkan rumahmu bersih ya.
tidak ada sampah yang seperti ini. Nah, coba ini. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Ih, jorok sekali ya. Saran yang akan kamu sampaikan apa? Kira-kira sarannya apa kepada tetanggamu? Nih, sebaiknya kaleng bekasnya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, kaleng bekas yang berisi air itu akan menjadi tempat untuk nyamuk bertelur. Nah, apalagi nyamuk-nyamuk yang berbahaya. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Nah, nyamuk tersebut dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah ya. Hati-hati, ini penyakit yang mematikan. Nah, ini nyamuk senang sekali tinggal di air yang tergenang. Makanya kalau ada kaleng bekas berisi air, wadah bekas berisi air, plastik ataupun apa, harus segera kamu buang. Jangan sampai ada genangan di situ. Karena pasti akan terdapat jentik-jentik nyamuk ya, anaknya nyamuk di situ. Nah, itu hati-hati. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Nah, itu banyak sekali. Ya, makanya hati-hati. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Nah, itu. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, kalau lingkunganmu bersih, insya Allah kamu pasti akan sehat, terhindar dari penyakit. Tetapi sebaliknya, kalau kamu malas merawat lingkungan menjadi kotor, maka di situ banyak sekali bibit penyakit sehingga kamu gampang terserang penyakit. Nah, itu bahaya sekali. Ya, kita harus menjaganya. Nah, sudah selesai PPKN tema 1 subtema 3. Seperti biasa, kalian bisa kerjakan tugas setelah melihat video dari Pak Guru ini. Yang pertama, 2 anak tetanggamu sedang mencoret-coret dinding rumahmu. Nah, teman-temanmu itu sedang mencoret-coret dinding rumahmu. Saran yang akan kamu sampaikan seperti apa? Ya, kamu tulis saran yang baik seperti apa. Yang kedua, teman bermainmu membuang sampah di sungai belakang rumah. Nah, temanmu membuang sampah di belakang rumah, di sungai belakang rumah. Ya, saran yang akan kamu sampaikan seperti apa? Menegurnya seperti apa? Bentuk tegurannya. Yang ketiga, temanmu senang sekali jajan di pinggir jalan. Nah, siapa itu yang senang sekali jajan di pinggir jalan? Saran yang kamu sampaikan seperti apa? 4. Ketika latihan olahraga, Udin ditegur temannya karena melakukan kesalahan. Udin sebaiknya bersikap seperti apa? Ya. Yang terakhir, 5 saja ya, jangan banyak-banyak. Hari Minggu akan diadakan latihan menari. Siti tidak bisa ikut latihan karena harus menjenguk neneknya yang sedang sakit di rumah sakit. Bagaimana saran kalian terhadap situasi tersebut? Nah, kalian seperti biasa tulis dulu soalnya, baru kamu jawab. Kerjakan di buku PPKN ya, jangan lupa nanti pada waktunya akan Pak Guru minta untuk dikumpulkan dan dinilai. Kalau kalian masih belum mudeng atau masih belum jelas tentang pelajaran ini, kalian bisa tonton lagi video ini ya sampai kalian jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa belajar dengan video yang Pak Guru berikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya dan tugas-tugas selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.